ketika langit terbelah, lautan kami ledakkan, planet-planet bertabrakan, semua yang dikubur kami bangkitkan hidup balik. Lalu waktu itu kita bernaung di mana? Ini dia hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idzas samaa'um fatarat, ketika langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan, wa idzal biharu fijjirat, lautan kami ledakkan, bercampur air laut dengan air tawar, wa idzal quburu bu'sirat, semua yang dikubur kami bangkitkan hidup balik. Semua yang mati dimakan cacing tanah. Innal arda ta'kulu ibna Adam, tanah memakan anak cucu Adam, illa azmaz zanab, kecuali azma tulang, zanab ekor, kecuali tulang ekor. Semua habis dimakan cacing tanah. Ada satu yang tak terkunyah cacing tanah, tulang ekor, semacam mikrochip kecil. Lalu itulah yang ditunjuk Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun, bangkit hidup tegak. Di mana kita berlindung saat itu? Langit terbelah, planet bertabrakan, lautan diledakkan, tak ada tempat bernaung. Jangankan gedung, jangankan rumah, jangankan kendaraan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, bukit-bukit seperti bulu kambing yang ditiup angin. Lalu waktu itu kita bernaung di mana? Ini dia hadisnya. Kullu mri'in, setiap kamu akan bernaung, tahta zilli sadaqatihi, bernaung di bawah naungan sedekah. Kullu mri'in, setiap orang, tahta, di bawah, zilli, naungan, bayang-bayang, sadaqatihi, sedekah, hatta yuqda bainan nas, sampai pengadilan ditegakkan. Berapa lama kita berada di bawah panas terik itu? Selama orang mencari-cari siapa yang bisa menolong, memberi syafaat. Adam, tolonglah engkau menghadap Allah, kami sudah tak tahan panas tegak lama. Kata Adam, aku tak sanggup menghadap Allah. Dulu kata Allah, la taqrabah hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin, kalau kau dekati nanti kau jadi orang zalim. Bukan ku dekati, malah ku makan buahku. Aku tak berani menghadap Allah. Nuh, tolonglah menghadap Allah supaya ditegakkan pengadilan, kami sudah tak tanggup tegak. Apa kata Nuh alaihissalam? Aku tak berani, malu menghadap Allah. Dulu anakku naik ke atas bukit namanya Kan'an, ku ajak dia naik. Ya bunayya rkab ma'ana, hai Ananda, ayolah naik. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku tak perlu naik sampan ayah, aku bisa naik ke atas bukit. Ya'simuni minal ma', aku selamat dari air. Ketika anakku itu akan tenggelam, aku lancang, ku minta doa kepada Allah. Ya Rabbi, ya Allah, inna bni min ahli, anakku itu ya Allah. Lalu Allah menjawab, innahu laisa min ahlik, itu bukan anakmu,
innahu amalun ghairu salih, dia tak beriman. Malu aku mau meminta kepada Allah, karena anakku yang kafir itu pernah ku mintakan, kurang adabku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada yang lain. Musa, tolonglah menghadap kepada Allah supaya selesai pengadilan ini. Kami tak tahan tegak lama. Kata Musa, aku tak berani menghadap kepada Allah, aku malu. Bani Israel yang kubawa, aku seberangkan Laut Merah, kupukulkan Laut Merah itu Qattaudil azim, sisi kanan kirinya seperti bukit yang besar. Lalu kami menyeberang, kuselamatkan Bani Israel. Tapi mereka malah kafir kepada Allah. Malu aku mau menghadap kepada Allah. Pergi menghadap ke Isa. Isa, tolong kami Isa, ini tak tahan lagi. Engkau adalah orang yang dipilih oleh Allah. Dulu kau bisa menghidupkan orang mati, dulu engkau bisa menyembuhkan orang suku kusta, dulu kau bisa menyembuhkan orang buta karena izin Allah. Tentu Allah sayang kepada engkau, tolong selamatkan kami. Katamu Isa, aku malu menghadap Allah, tak bisa aku menghadap Allah. Umatku membuatkan patung aku, menyembah aku sampai mati, maka aku tak mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian mau, menghadaplah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang mereka menghadap kepada Nabi Muhammad, dialah yang berani menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa makbul. Doa Musa sudah dipakainya, doa Nuh sudah dipakai, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa itu dia simpan. Ketika giginya retak, ketika pelipisnya berdarah, ketika dia sudah terancam akan mati dikepung kafir musyrik, berteriak sahabat yang menjaga keliling, ya Rasulullah, inilah masanya doa kepada Allah supaya turun hukuman. Kata Nabi, tidak, biarlah ku simpan ini satu doa ini. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Begitu sayangnya Nabi itu ke kita. Dia tak tahu kita, dia tak jumpa kita, tapi dia katakan, ku simpan ini untuk umatku yang akan datang. Apa yang kita buat untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini? Untuk menggerakkan lidah berselawat pun tak mau. Tapi dia tak marah, tak dendam. Ku simpan ini untuk umatku hari kiamat. Tapi sementara syafaat itu datang, sementara orang tadi menghadap Musa, menghadap Isa, menghadap ini, menghadap Adam, menghadap Nuh, kita bernaung di mana? Kullu mri'in, setiap orang, tahta zilli sadaqatihi, bernaung di bawah naungan sedekahnya. Hatta yuqda bainan nas, sampai pengadilan di atas manusia. Jadi kalau selama ini menyangka saya sudah berikan 5 sak semen, untuk apa? Kasihan saya Pak Ketua Masjid itu minta-minta, jadi saya kasih. Bukan untuk kita, ini yang salah pemahaman. Saya kasih ini bukan untuk masjid, masjid tak perlu itu. Saya kasih ini supaya saya dapat naungan di padang mahsyar nanti. Kita ini akan bernaung. Di mana bernaung? Tahta zilli sadaqatihi, di bawah naungan sedekah. Selama ini kita melihat sedekah itu dari satu aspek atas. Saya kasih, saya bangun, itu nengok dari atas. Hari ini kita nengok dari bawah. Kita sedang bernaung di atas. Kapan kita bangun naungan itu? Waktu di dunia. Yang kaya duit banyak mati, tinggal. Yang punya harta warisan banyak mati, tinggal. Berapa dia? Dulu istri itu dapatnya 1/8. Sekarang perempuan ini dibantu oleh LSM perempuan, NGO namanya, non government organization, organisasi non pemerintah yang bernaung di bawah kesetaraan gender. Mereka minta hak, terus ngotot. Akhirnya mereka berhasil mengeluarkan, mempengaruhi KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Maka Kompilasi Hukum Islam membantu perempuan sejak menikah 2000, meninggal 2015. Maka selama 15 tahun itu, harta yang diperoleh selama sejak nikah sampai meninggal dibagi 2 dulu. Dapat 1 M dibagi 2, 500 untuk istri, 500 untuk almarhum. 500 istri, 500 almarhum. Setelah itu 500 punya almarhum ini, istri dapat lagi 1/8.
500 itu berapa seperlapannya? 60 sekian. Maka istri sekarang mendapat 560. Bayangkan itu berapa kali lipat dia mendapat. Dulu cuma 125, sekarang meningkat 400%. 560 dia dapat. Sisa 440 kemana perginya? Kalau emaknya hidup dapat 1/3, 1/6 kalau ada anak. Sisanya lidzakari mithlu azil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Itu urusan anak. Yang jelas istri dapat 560. Kemana duit itu dia buat? Kalau dia selalu pengajian, datang dia ke masjid Raudhatus Shalihin meneteskan air mata. Tak sanggup saya belanjakan duit ini, Pak pengurus masjid. Nih saya serahkan. Karena ini pencarian suami saya. Saya ambil jatah asli saya 125. Sisanya nih lanjutkanlah untuk tiang sama atap. Tapi kalau dia tak mengaji, di tangan 560, jelas-jelas dia ke salon duluan. Dikasihnya DP 60. Muka saya ini coba buat macam artis. Ibu mau artis apa? Joda Akbar. Masuk 60, masih ada 500 lagi. 500 ini kemana? Dapatnya lah berondong. Saya bukan mau menghasut bapak enggak, tapi yang punya harta 1M pikirlah baik-baik. 560 untuk dia, Pak. Tapi jangan gara-gara ini balik berkelahi nanti, jangan. Begitu balik besok pagi bapak tuh, Bapak mau minum apa? Bisa aku buat sendiri, usah aku tanya-tanya. Rupanya kau baik selama ini karena dapat jatah 560 rupanya. Jangan, bukan itu maksud saya. Bahwa dia sudah ditolong negara gara-gara kompilasi hukum Islam itu, apa boleh buat? Apa maknanya? Sayang kepada istri boleh, tapi kalau tidaklah dari sekarang kita serahkan ini, kita tak dapat apa-apa. Suami yang pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, ternyata hanya untuk membiayai anak orang lain. Berapa banyak orang yang mencari rezeki tapi bukan dia menikmatinya. Siapa menikmatinya? Orang lain. Khususnya kalau dia tak mengaji. Tak kemana-mana lah duit kita itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi yang pernah dia berikan, masjid, itulah yang menolong dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 560 diambil istri. Kalau ada maknya, maknya dapat berapa? Dapatlah 1/6. Yang mengandung, membesarkan, menyusukan, bersimbah darah dia melahirkan, dia dapat 1/6. 500 1/6-nya 80, sekian, 80 juta dia dapat. 560 tambah 80, masih ada 340, 360 lagi. Siapa itu? Diambil oleh anak. Istri dapat, anak dapat, orang tua dapat kalau dia hidup. Kalau tidak, dihabiskan anak. Lidzakari, 2 kali diulang dalam Quran. Lidzakari mislu hazzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Lalu yang mencari duit itu dia dapat apa? Yang dulu atas nama dia semua, rumah kos-kosan nama dia, tanah nama dia, sawit nama dia, karet nama dia, mobil nama dia, tanah kosong nama dia. Dia dapat apa? Makanlah nama itu. Tak dapat apa-apa, cuman dapat kain putih tipis yang tak berjahit, digulung mereka macam dodol. Bawalah kain itu. Kalau dia jemaat HKBP Santa Maria masih pakai jas, pakai dasi, mati. Disuntik mereka pakai formalin seminggu, melotot matanya di ruang tamu. Orang Islam dah mati pagi, zuhur kebumikan, dibawa juga ke masjid. Inilah baiknya Islam. Solat ke Raudhatus Shalihin tak pernah menyumbang agak sekilo, jangan 1 sak, 10 kilo pun tak mau. Tapi begitu meninggal dibawa juga ke Raudhatus Shalihin. Dan imamnya pula baik, bukan main. Orang-orang yang tak pernah sholat ke Raudhatus Shalihin, yang tak pernah nyumbang, kalaupun mau dibawa cocoknya diletakkan di mana? Ini di atas coran ini. Tapi karena pengurus baik, di mana jenazahnya diletakkan? Diletakkan di depan imam.
imam pun menegakkan dia. Luruskan shaf. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu. Maafkan dia ya Allah, warhamhu. Rahmati dia ya Allah, wa'afihi. Selesai itu didoakan pula Al-Fatihah, Qul Allah, Qul Falaq, Qul Nas, zikir. Selesai itu ketua suatu sambutan. Jenazah ini walaupun tak pernah datang ke masjid ini, tapi tetap kita doakan. Kita sedih kehilangan dia. Sedih kita kehilangan dia, kata pengurus. Menetes air mata pengurus. Jamaah yang lain heran, kenapa bapak ini sedih padahal dia tak pernah datang? Rupanya sedih karena tak nyumbang membantu tiang. Sedih kami melepas dia. Tapi bapak ibu semua, perlu kita persaksikan jenazah ni. Apakah jenazah ni baik? Semua mengatakan baik. Kalaulah ada saya di situ, baik dia. Tidak, tak pernah dia ngasih agak semen sebatang pun tidak. Tak baik dia. Kebaikan orang Islam inilah yang banyak disalahgunakan. Mau sedekah, sedekahlah. Mau bayar, bayarlah. Mau tak apa-apa. Nanti disolatkan orang juga, didoakan orang juga. Kebaikan Islam ini disalahgunakan. Tapi kita tidak memikirkan orang lain ke kita. Itu tak usah kita pikirkan. Malam ini yang kita pikirkan, apa yang bekal kita bawa menghadap Allah. Sementara yang kita tinggalkan untuk istri kita sampai 560, yang kita tinggalkan untuk anak kita sampai 360, yang kita tinggalkan, okeylah kalau orang tua dapat dia 80 masih masuk akal. Ini yang 2 orang ini kalau tak dididik dengan baik, habislah dia. Yang selalu mengaji, alhamdulillah, datang dia ke masjid, diberikannya. Ibu sudah bayarkan? Alhamdulillah Pak Ustadz sudah. Berapa dapat ibu? Sesuai pengajian Pak Ustadz kemarin 560. Bersih bu, bersih Pak Ustadz. Itulah maka cerah wajahnya. Udah ibu bagi ke masjid Raudhatul Sholihin? Udah Pak Ustadz, alhamdulillah. Berapa? Saya beli 3 sak. 560 dapat dia 3 sak lah dia kasih. La ilaha illallah. Kenapa sikit? Betul, masih lumayan Pak Ustadz daripada tidak sama sekali. Ke situ pula dia menengok perbandingannya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segala keinginan hawa nafsu, ingin ini, ingin itu, ingin ini, kalau dipeturutkan tak ada. Itu 560 sedikit. Kenapa? Ingin punya rumah 400, ingin punya kendaraan mobil baru 200, 400, 200 sudah 600. Malah kalau diminta, bagilah, saya aja masih hutang 60 tadi. Saya masih hutang 40 kata dia. Tapi kemarin baru dapat 560. Habis sudah Pak Ustaz. Kenapa? Hawa nafsu dipeturutkan, tak ada batasnya, tak pernah kenyang. Banyak 560 itu, tak banyak. Kenapa? Kebutuhan jauh lebih besar. Dulu orang menyangka kualitas pendidikan Indonesia itu rendah gara-gara guru gajinya terlalu murah. Sampai-sampai disebut lagu Umar Bakri, gaji guru hanya cukup untuk beli tahu, kata Iwan Fals. Mengikuti juga Ustaz lagu ini, tak sengaja terdengar masuk ke telinga. Dulu katanya begitu. Ini guru-guru ini menderita Pak Ustaz. Lalu mengapa demikian? Muncullah ide supaya guru-guru ditingkatkan kualitas cara mengajarnya. Muncullah apa yang disebut dengan sertifikasi guru. Tapi setelah berjalan beberapa tahun, Diknas Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Nasional, Kemendiknas mulai mengevaluasi ulang. Kenapa? Uang negara habis triliunan rupiah, kualitas pendidikan tidak meningkat. Malah guru sejak dinaikkan gajinya makin tak fokus di lokal. Beberapa kabupaten kota mengadu ke saya, Pak Ustadz, sejak guru-guru ini naik sertifikasi, angka perceraian makin tinggi. Saya tak mau sebut nama kabupatennya, menjaga kode etik jurnalistik. Ini Pak Ustadz, angkanya per tahun sampai 600. Per tahun 600 angka perceraian, artinya di kabupaten itu satu hari 2 kali orang bercerai. 600 satu hari, pagi bercerai, siang bercerai. Dan yang paling hebatnya lagi, menggugat itu perempuan. Dan yang paling hebatnya lagi, yang menggugat itu adalah guru. Loh,
Kenapa perempuan sejak jadi guru makin nekat menggugat? Jawabannya sederhana, karena sekarang dia sudah punya uang banyak. Dulu kalau suaminya mengancam, kau jangan macam-macam, nanti kalau aku ceraikan makan apa? Janganlah bang, sekarang abang kalau mau cerai, ceraikan aja, ini gaji aku banyak. Merasa sudah mandiri, merasa sudah hebat. Dulu gajinya 2,5 juta, dia khusuk mengajar di kelas. Kenapa? Karena dia ngisi bensin cuma 20.000 Yamaha Mio sampai. Sekarang sejak gajinya 7,5 juta, dia tidak lagi fokus. Kenapa? Karena isi bensinnya 300.000. Dia sudah mulai punya Innova baru. Kalau dipencetnya klaksonnya kredit. Pikirannya tak fokus lagi. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi keperluan, semakin banyak hajat, semakin banyak keinginan bercabang-cabang. Jadi nampaklah di situ pesan Islam, bukan kualitas pendapatannya yang ditingkatkan. Saya setuju dengan peningkatan itu, tapi ada lain yang mesti ditingkatkan. Apa itu? Qanaah, merasa bersyukur dengan pemberian Allah. Sedikit itu ditambah pemerintah, bagus, tapi guru juga perlu. Ini baru satu aspek guru. Bagaimana dengan aspek yang lain? Kenapa itu yang Ustadz bicarakan? Itu maklumat yang sampai ke telinga saya. Yang dinas lain, yang pegawai model lain, tentu lain masalahnya, lain bisulnya, lain kasusnya. Yang jelas bahwa orang tidak bisa lepas dari harta. Bahagia dengan harta mungkin, tanpa harta bisa. Tapi tanpa harta orang bahagia akan sulit. Kenapa? Karena ibadah itu pun semuanya pakai harta. Salat wajib menutup aurat. Nutup aurat pakai kain. Kain mesti dibeli. Membelinya harta. Puasa ada makan sahur, ada berbuka. Makan tak boleh ngemis minta. Beli beras dengan apa? Harta. Bayar zakat, nisabnya berapa? 85 gram. Kali 500.000, 42.500.000. Bagi 12, 3,6. Artinya orang Islam pendapatan terendahnya 3,6. Baru dia kena zakat, baru dia dianggap mampu. Di bawah itu dia dianggap orang tak mampu. Harta. Haji lebih banyak lagi. Paling tidak dia punya 50 juta. Itu ONH biasa. Store 2015, berangkat 2031. Kalau dia mau berangkat bayar sekarang, berangkat tahun ini, paling tidak dia mesti punya 120 juta. Dengan kurs 13.000 bisa jadi 130. Apa maknanya? Sulit bagi orang untuk bahagia di dunia, di akhirat tanpa harta. Tapi menjadikan harta sebagai obsesi hidup, bukan itu ajaran Islam. Carilah. Fa idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, sebagiannya itu dipakai untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang sudah istiqomah tentu dia tingkatkan. Dia sampaikan ke saudara marahnya, ke anak kemanakannya, ke kerabatnya yang punya kemampuan finansial, yang selama ini tak peduli, maka ini mesti disampaikan. Kenapa? Kalau kita coupling ini untuk diri kita sendiri, tak kita sampaikan ke orang lain, sama dengan kita memblokir kebaikan. Seolah-olah surga itu untuk kita saja. Sampaikan, mau kamu masuk surga, ini investasi akhirat. Di mana? Ada itu pembebasan tanah, ada itu pembelian semen, ada itu pengecoran tiang dan atap. Di mana dia? Mudah alamatnya. Harapan Raya Bukit Barisan Simpang itu. Pergilah ke situ. Ada lubang besar betul, hampir masuk tadi ke dalam. Yang menganga, yang perlu coran semen. Inilah yang akan kekal abadi. Masjid ini akan tetap tegak madamatis samawati wal ardh. Selama langit di atas, bumi di bawah, dia akan tetap kekal abadi. Masjid ini akan tetap berdiri sampai 2100. Terus selama itu pula lah kita akan tetap mendapatkan tetesan air di tengah gurun pasir yang kering kerontang.
Berharap kepada anak, jangan pernah berharap kepada anak. Kenapa? Kekecewaan berasal dari terlalu banyak pengharapan. Saya harapkan Pak Ustadz, ini anak pertama nih, sudah saya didik pesantren, insya Allah dia mengirimkan saya Al-Fatihah. Jangan terlalu berharap. Tapi dia baik Pak Ustadz, sayang sama saya. Iya, belum nikah, nanti dapatnya bini. Abang mau kemana? Mau bersedekah? Tak usah lah bang, cincinku aja belum berganti lagi. Tak tahu kita. Maka berharap jangan terlalu banyak. Berharaplah pada amal kita sendiri. Oh egois? Enggak, kita buat. Nanti setelah kita tinggalkan jatah dia, terserah dia. Kalau kau ingat aku bagus, andai engkau tak ingat, aku sudah berbuat untuk diriku sendiri. Kita kaplingkan ini. Kalau sekarang masih muda, susah Pak Ustadz, saya masih banyak lagi, mau ingin kendaraan, mau ingin tempat tinggal, mau ingin tanah. Bagaimana ini Pak Ustadz? Nantilah Pak Ustadz setelah lengkap genap semua. Dua jawaban untuk orang seperti ini. Apa yakin Allah akan cabut nyawa setelah lengkap semua? Apa yakin? Apa iya ada hadis menyebut malaikat tidak akan mencabut nyawamu sebelum rumahmu baru? Tak ada jaminan. Berapa banyak rumah terbengkalai, orangnya mana? Mati sebelum tempat selesai. Berapa banyak kredit hutang tertunda, mati belum sempat lunas. Maka ketika dia sedang ada, pakailah, jangan simpan-simpan duit. Kenapa? Karena dia akan tinggal. Inilah yang kekal abadi menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang